Oke, kita akan membuat fitur login pada halaman admin. Oke, jadi untuk membuat fitur login pada halaman admin, nah di sini kita perlu membuat dua buah file, yaitu file index untuk kita tempatkan form untuk login, kemudian file beranda atau home. Nah, file ini akan terbuka jika loginnya berhasil. Jadi langkah pertama kita pastikan untuk klik admin, dan kita pastikan anak panahnya itu mengarah ke bawah. Oke, kemudian klik export file. Di sini kita akan membuat dua folder, yaitu yang pertama ada index.php, enter. Kemudian yang kedua itu, kemudian kita klik di export file atau new file ini. Oke, di sini kita tambahkan lagi satu file, yaitu dengan nama beranda.php. Oke, enter. Oke. Jadi tampilannya itu akan seperti ini. Nah, kemudian agar proses loginnya berhasil, kita harus perlu menghubungkan ke database. Proses login itu terjadi dengan nama proses autentikasi. Nah, autentikasi adalah mengecek atau memastikan bahwa pengguna yang memasukkan email dan password adalah orang yang benar-benar sah atau yang benar-benar berhak untuk mengakses semua fitur admin. Nah, pada saat proses autentikasi terjadi, email dan password yang diinputkan pada form input akan dikirim ke server. Lalu server akan memeriksa ke database apakah email dan password yang dimasukkan sudah sesuai dengan yang tersimpan di database. Sudah sesuai atau tidak. Nah, jika sudah sesuai, maka akan terbuka halaman beranda. Nah, jika tidak, maka sistem akan memberikan informasi ke klien bahwa email dan password yang dimasukkan salah. Nah, untuk itu kita perlu membuat sebuah file yang namanya adalah connector.php sebagai konektornya. Oke, kemudian untuk konektornya kita masukkan atau kita letakkan di sini, yaitu di bagian aset, bagian fungsi. Kita tambahkan di sini, kita kasih nama konektor.php. Kita enter. Kemudian di sini tinggal kita masukkan scriptnya sebagai berikut. Kita masukkan php, bagian bawahnya kita masukkan konektor sama dengan mysql underscore connect buka kurung, masukkan localhost, koma, masukkan lagi root, koma, kemudian di sini kita masukkan lagi nama underscore database. Oke, bagian belakangnya tinggal kita masukkan di koma. Kemudian bagian bawah di sini kita tambahkan keterangan itu check connection. Oke, di bawahnya lagi kita masukkan if buka kurung mysql underscore connect underscore error buka kurung subkurung, kemudian bagian belakangnya kita buka kurung kurawal, enter. Di sini kita masukkan echo, masukkan koneksi database gagal. Titik 2 mysql underscore connect underscore error kurung, masukkan dengan tanda titik 2. Kemudian bagian bawah sini kita masukkan tutup PHP nya,
seperti ini. Oke, jadi seperti ini. Kemudian di bagian sini yaitu localhost, root, dan database name. Jadi untuk database name ini kita ganti dengan yang kita punya tadi, yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu DB perpustakaan. DB perpustakaan. Oke, jadi seperti ini. Kemudian kita save dulu yang ini. Kemudian sekarang kita tutup dulu. Tutup juga yang ini, kita masuk di indeks. Oke, sekarang kita buka di W3 School, di bagian tutorial, di bagian Bootstrap. Kita pilih yang Bootstrap 5. Oke, di bagian container yang ini, kita ambil yang ini, try it yourself. Oke, kemudian sini kita putar. Nah, di sini kita sini kita copy yang ini. Kita copy. Oke, dan kita letakkan di bagian sini. Oke, kita file, save all. Oke, kemudian di sini kita ganti tulisannya itu dengan selamat datang admin. Oke, kemudian yang ini kita ganti dengan silakan login. Oke, kemudian untuk ini saya tidak bisa pakai. Sini kita ganti, kita ambil lagi di bagian kita keluar dulu. Oke, di bagian grade basic. Grade basic di bagian yang ini. Kita copy. Kita letakkan di bagian sini. Oke, yang ininya, yang satunya ini kita hapus. Oke, kita hapus. Kemudian di sini kita tambahkan mx auto. Oke, mx auto, kemudian Ctrl Z dulu. Oke, yang ini kita hapus. Ini juga kita hapus. Dan dalam sini kita tambahkan mx auto. Oke, seperti ini. Kita Ctrl S. Oke, kemudian di sini saya tambahkan center supaya nanti dia agak ke dalam atau ke tengah. Kemudian di bagian bawah sini juga saya tambahkan untuk tutup centernya. Oke, kemudian di sini, tadi di sini ada div ya, div tutup. Tambahkan div tutupnya. Tadi saya salah hapus. Kemudian kita enter. Oke, seperti ini. Kemudian nanti di dalam sini baru kita masukkan script untuk formnya. Oke, kemudian di sini tinggal kita masukkan script untuk membuat formnya. Sini kita masukkan form. Metodenya itu adalah post. Kemudian actionnya itu kita masukkan check login.
cek login.php, kemudian di bagian belakangnya kita tinggal tambahkan tutup siku. Dan bagian bawahnya tinggal kita masukkan div class sama dengan masukkan input group dengan mp itu 2, lebarnya itu 2, kemudian di belakangnya tinggal kita tambahkan tutup siku. Di bagian bawahnya juga kita tambahkan lagi div class sama dengan kita masukkan input group text. Oke, di bagian belakangnya tinggal kita tambahkan tutup siku dan kita masukkan email. Oke, tinggal kita tutup untuk span. Maaf, di bagian sini bukan div. Maaf, di sini itu span. Seperti ini, bagian belakangnya tinggal kita tutup untuk spannya. Oke, seperti ini. Kemudian bagian bawahnya kita tambahkan lagi input class sama dengan kita masukkan form control. Di bagian belakangnya kita tambahkan required tipenya itu tipe teks. Kemudian untuk name-nya kita masukkan name-nya itu email. Untuk placeholder-nya kita masukkan email. Bagian belakangnya tinggal kita tambahkan tutup siku. Oke, kemudian bagian bawah sini tinggal kita tutup untuk div. Dan bagian bawahnya juga kita tambahkan ini untuk passwordnya, kita buat div class, kita masukkan input group, tempenya sama yaitu 2, yang makanya tinggal kita tambahkan siku. Dan bagian bawah sini masukkan span class sama dengan kita masukkan input group text dan input group text. Kemudian bagian bawahnya kita tambah tutup siku, kita masukkan password. Jadi ini untuk passwordnya, tutup untuk spannya. Oke, seperti ini. Dan bagian bawahnya kita masukkan lagi input class sama dengan kita masukkan form control. Bagian belakangnya kita tambahkan required dengan tipe sama dengan masukkan tipenya itu password. Kemudian untuk name-nya kita masukkan name itu S. Kemudian untuk placeholder-nya kita masukkan sama dengan masukkan password. Oke, tutup siku. Oke, di bagian bawahnya tinggal kita tutup untuk div dari password tadi ya. Itu kita masukkan div tutup siku. Oke. Kemudian di bagian bawah sini tambahkan lagi input buttonnya, input class sama dengan kita masukkan btn success. Kemudian tipenya ini kita masukkan tipenya itu submit. Dan untuk value-nya atau nilainya yaitu masukkan login. Tutup siku, tinggal kita masukkan tutup td.
Kemudian bagian bawahnya jangan lupa kita tutup untuk formnya. Karena di atas sudah ada buka form, jadi di bawah harus ada tutup formnya juga. Oke, seperti ini. Oke, jadi seperti ini. Jadi di sini saya sudah menambahkan form untuk cek loginnya. Jadi di sini metodenya itu adalah post. Ya, metodenya itu adalah post. Dan actionnya itu cek login. Jadi di sini jika tombol submit diklik, maka dia akan mengarah atau membuka ke halaman cek login.php ini. Oke, simple enter. Oke, jadi seperti itu. Nah, sekarang coba kita jalankan. Kita file, save all dulu. Nah, di sini kita ketikkan localhost /perpustakaan /admin, localhost /perpustakaan /admin. Kita refresh. Oke, kita coba terus ulang. Localhost /perpustakaan /admin. Enter. Oke, di sini sudah jadi. Nah, sekarang kita akan membuat fitur cek login. Nah, kita buka di Visual Studio Code. Nah, di sini kita akan tambahkan lagi satu, yaitu cek login.php. Tambahkan di sini. Kita masukkan namanya itu cek login.php. Oke. Kemudian kita enter. Nah, sekarang dia sudah berada di halamannya sendiri. Sini tinggal kita tambahkan untuk scriptnya. Oke, sekarang tinggal kita masukkan script untuk cek login. Nah, di sini kita masukkan php, kemudian enter. Di sini kita masukkan keterangan. Script ini diletakkan pada halaman cek login.php. Kemudian bawahnya lagi kita tambahkan keterangan mengaktifkan session PHP. Nah, bagian bawahnya ini kita tambahkan script sessionnya, kita masukkan session underscore start, buka kurung, kita masukkan, kemudian kita tambahkan titik koma. Bagian bawahnya juga kita tambahkan lagi keterangan. Di bagian bawah ini kita akan menambahkan sebuah script, yaitu untuk menangkap data yang dikirim. Oke, menangkap data yang dikirim. Maaf, di bagian sini kita jangan dulu tulis script yang ini, kita tulis keterangan, yaitu menghubungkan dengan koneksi. Jadi di bagian bawah sini kita masukkan dulu include, masukkan /asset /fungsi dan /connector.php. Bagian belakangnya jangan lupa titik koma. Oke, seperti ini. Kemudian bagian bawahnya baru kita masukkan keterangan untuk menangkap data yang dikirim dari form. Kirim dari form. Oke, nah baru kita masukkan scriptnya, yaitu username sama dengan, kita
kita masukkan post. Di dalamnya kita masukkan email. Oke, jadi untuk username-nya kita ganti dengan email. Kemudian di bagian bawahnya kita masukkan untuk sandinya. Sandinya di sini kita masukkan untuk sandi di sini dia pakai password. Jadi di sini kita tulis pas sesuai dengan yang sudah kita tulis di indeks tadi. Itu bagian sini email dan pas. Oke, lanjut lagi kita tulis password scriptnya. Di sini di bagian belakang sini kita tambahkan titik koma. Oke, seperti ini. Kemudian di bagian bawahnya lagi kita tambahkan keterangan menyeleksi data admin. Menyeleksi data admin dengan username dan password yang sesuai. Oke, seperti ini. Nah, di sini tinggal kita masukkan scriptnya itu sebagai berikut, yaitu data sama dengan mysqli_query. Buka kurung, kita masukkan di dalamnya itu ada konektor, koma, kemudian kita masukkan select, kita masukkan bintang, select bintang from admin, jadi dari tabel admin, where email. Oke, kemudian sama dengan kita masukkan username and password sama dengan kita masukkan sandi. Oke, kemudian di belakangnya tinggal kita tambahkan titik koma. Oke, seperti ini. Kemudian bagian bawahnya lagi kita tambahkan keterangan untuk script, yaitu menghitung jumlah data yang ditemukan. Jumlah data yang ditemukan. Oke. Nah, di sini kita tambahkan variabel check sama dengan mysqli num rows kurung, masukkan variabel data titik koma, kemudian bagian bawahnya lagi tambahkan script if buka kurung, dalamnya kita masukkan variabel check, tambahkan 0. Oke, tambahkan buka kurung global, kemudian kita enter seperti ini. Oke, kita lanjut tulis scriptnya di bagian bawah sini, variabel session array, kita masukkan username, kemudian sama dengan kita masukkan variabel username titik koma, kemudian bagian bawahnya lagi kita tambahkan session, kita masukkan status, kemudian kita tambahkan lagi ini untuk login, jadi kita tulis login. Oke, maaf, di sini tambahkan dulu tanda petik. Oke, setelah itu di bagian belakangnya tambahkan dengan titik koma. Kemudian untuk headernya kita masukkan localhost
titik 2, masukkan index.php, akhirnya dengan titik koma. Kemudian bagian bawahnya kita tambahkan lagi buka kurung global. Di sini maaf ya, seperti ini. Kemudian tulis lc, tutup kurung. Oke, seperti ini. Dan bagian bawahnya tinggal kita tambahkan header, buka kurung, kita masukkan location titik 2 index.php sama dengan bubble. Akhirnya kita tambahkan dengan titik koma. Kemudian di bagian bawah sini kita tambahkan dengan penutup. Oke, maaf, di sini bukan localhost tapi location. Ya, oke, seperti ini. Kita Ctrl S. Oke, di sini ada error, dan errornya itu dia menunjukkan di bagian sini. Dan ya, saya salah di sini, saya salah tulis. Yang sebenarnya itu adalah input ya. Oke, coba kita Ctrl S. Oke, jadi errornya sudah hilang seperti ini. Jadi kalau ada error seperti itu, kita bisa langsung lihat yang di garis bawah tanda merah itu yang dimana. Jadi disitulah letak kesalahannya. Oke, maaf, di sini saya salah menggunakan huruf. Di sini seharusnya huruf kecil bukan huruf besar untuk sessionnya. Ini juga. Kemudian bagian bawah sini saya lupa menambahkan underscore. Oke, jadinya itu seperti ini. Oke, jadi sekarang saya akan jelaskan. Jadi di sini untuk sessionnya ini, nah ini fiturnya itu untuk mengaktifkan session. Nah, kemudian untuk include di sini untuk koneksi, itu koneksi ke database-nya. Kemudian untuk username dan sandi ini merupakan mereka berfungsi untuk menangkap data yang dikirim dari form. Data yang dikirim dari formnya itu form yang di depan ini, ya, form yang ini, yaitu akan ditangkap dan disimpan dalam variabel username dan variabel sandi ini. Nah, kemudian di sini kita akan menyeleksi data admin dengan username dan password yang sesuai. Username yang maksud di sini itu adalah email. Oke. Dan password yang sesuai. Nah, untuk select ini, select bintang from admin, where email, sesuai dengan yang sudah ditangkap dari email dan passwordnya, yaitu pass. Nah, pass ini kita gunakan atau kita sesuaikan dengan namanya yang ada di depan sini ya, depan sini, name email. Kemudian untuk passwordnya ini namanya itu pass, untuk name-nya itu pass. Oke, nah setelah itu dia akan menghitung jumlah data yang ditemukan. Jika proses eksekusi query-nya ini berhasil dan ditemukan, maka pada variable session ini, ya, yaitu username, akan tersimpan email di sini. Jika eksekusi query-nya berhasil, jadi di sini itu di variable session-nya itu akan tersimpan email. Nah, sedangkan statusnya itu akan berisi login. Seperti itu. Oke, kemudian di sini untuk variable session ini, untuk namanya ini kita jangan kasih nama username, kita kasih nama username admin. Oke, kemudian di bagian sini juga statusnya ini kita ganti dengan status. Oke, seperti ini. Dan untuk headernya, location-nya index.php tetap.
karena di sini untuk lokasi dari index.php itu sama, yaitu ada di data admin ini ya, untuk index.php yang ini. Oke, kemudian untuk ini header location index.php pesan gagal. Jadi untuk ini ya, untuk script ini itu artinya jika eksekusi query yang ada di sini gagal, maka dia akan menampilkan pesan gagal. Oke, jadi seperti ini. Nah, di sini maaf, di sini kalau dia berhasil, berarti dia akan menuju ke atau membuka halaman beranda.com. Maaf, di sini bukan buka indeks, tapi dia akan membuka beranda.php gagal. Kemudian kita Ctrl S. Nah, sekarang kita mau melakukan testing. Nah, untuk melakukan testing, terlebih dahulu kita harus isi dulu data yang ada di database, karena tadi kita belum mengisi datanya. Dan di sini kita akan mengisi datanya itu secara manual. Oke, pertama itu data admin. Nah, di sini kita tinggal tambahkan secara manual. Kita masukkan nama, oke. Kemudian setelah nama ada tempat lahir, kemudian ada tanggal lahir, kita masukkan tanggal lahir. Oke, kemudian alamat kita masukkan. Kemudian email kita masukkan, emailnya itu emailnya ini. Kemudian nomor telepon kita masukkan. Kemudian terakhir password kita masukkan. Dan status kita masukkan 1. Kemudian kita kirim. Oke, sudah jadi, kita lihat. Oke, jadi di sini alamat emailnya itu ildana@gmail.com. Oke, seperti ini. Sudah ada satu data yang sudah kita buat. Oke, sekarang tinggal kita coba testing. Nah, di sini kita refresh dulu. Oke, di sini coba kita masukkan email. Seperti yang sudah dijelaskan tadi di script di sini, bahwa jika eksekusi query-nya berhasil, maka dia akan membawa kita ke halaman beranda.php yang ini. Nah, tetapi jika eksekusi query-nya gagal, maka dia akan tetap berada di halaman indeks dan akan munculkan pesan gagal. Nah, sekarang coba kita tes. Nah, di sini kita coba masukkan dulu email yang salah, yang tidak sesuai dengan yang di database tadi. Database tadi kan ini emailnya Yuliana@gmail.com. Kemudian passwordnya 123 sampai 6. Nah, sekarang kita coba masukkan dulu email yang salah. Kita tes. Kita masukkan admin misalnya, dan kita masukkan passwordnya. Kita tes login. Oke, maka dia akan tetap berada di halaman indeks, belum bisa masuk. Nah, sekarang coba kita masukkan email yang sudah kita buat, yaitu Yuliana. Kita masukkan passwordnya 1234546. Coba kita login, tes login. Oke, nah sekarang di sini dia berhasil masuk ke halaman beranda yang ini. Oke, nah selanjutnya kita akan mengecek notifikasi. Saya lihat dulu yang ini. Oke, di sini ketika kita masukkan passwordnya salah, kita tes login. Nah, maka di sini dia tidak akan muncul pesan bahwa loginnya gagal. Nah, di sini saya mau membuat sebuah notifikasi. Jika kita masukkan password dan emailnya salah, maka dia akan muncul bahwa passwordnya salah atau
loginnya gagal, seperti itu. Jadi kita tinggal tambahkan script notifikasi ya, kita tambahkan objek start notifikasi login di bagian index, tambahkan itu di bagian bawah sini. Oke, di sini. Oke, jadi di sini tinggal kita masukkan script untuk cek pesan notifikasi. Sini kita sebelumnya tambahkan BR dulu, tambahkan BR, tutup siku, dan bagian bawahnya kita kasih keterangan cek pesan notifikasi. Cek pesan notifikasi. Kemudian bagian bawahnya lagi tinggal kita tambahkan script PHP dan enter, masukkan if, buka kurung, kita masukkan reset, buka kurung lagi, variabel underscore get, masukkan array, dalamnya ada pesan, kemudian di bagian belakang sini kita tambahkan buka kurung variabel dan kita enter. Oke, sini kita masukkan if, buka kurung variabel get, if buka kurung variabel get, dalam kurung pesan kita masukkan bagian belakangnya. Oke, kemudian kita masukkan gagal. Kita tulis dulu skripnya baru sekalian kita jelaskan sebentar. Oke, kemudian di sini kita tambahkan lagi di bagian bawahnya, kita tambahkan echo, masukkan login gagal. Tambahkan nada seru. Kemudian tambahkan notifikasi email dan password. Salah. Tambahkan HR. Di belakangnya kita maaf, di sini seharusnya tandanya ini harus berada di belakang sini. Oke, seperti ini. Dan kita akhiri dengan tutup siku, akhiri dengan titik koma. Dan bagian bawahnya kita tambahkan script lagi, tulis di sini else if, buka kurung variabel get, buka kurung pesan, sama dengan logout, maka tambahkan echo, masukkan notifikasinya Anda telah berhasil logout. Tambahkan HR. Oke, seperti ini. Kemudian di belakangnya kita tinggal tambahkan titik koma. Dan bawah sini kita tambahkan script else if, kurung variabel get. Oke, seperti ini. Kita masukkan pesan sama dengan belum login. Kita masukkan pesan belum underscore login. Oke, dan di sini kita tambahkan kurung awal masuk dengan echo, Anda
masukkan Anda harus login untuk mengakses halaman admin. Ditambahkan HR, kemudian tutup titik koma. Kemudian bagian bawah sini tinggal kita tambahkan untuk tutup PHP-nya. Itu di sini ditambahkan seperti ini. Oke, kita Ctrl S. Oke, jadi seperti ini. Nah, di sini kita bisa tambahkan tanda seru. Kemudian di sini juga kita bisa jangan kasih spasi. Oke. Dan ini agak enter sedikit. Oke, jadi seperti ini, dan ini scriptnya sudah kita ketikkan di sini. Jadi ini script untuk cek pesan notifikasi. Nah, jadi artinya di sini jika gagal, maka nanti dia akan munculkan pesan login gagal, email dan password salah. Nah, jika tulisannya logout, berarti Anda telah berhasil logout. Dan jika pesannya belum login, maka Anda harus login terlebih dahulu. Oke, sekarang coba kita testing. Kita Ctrl S lagi. Sekarang coba kita testing. Kita refresh. Nah, ini dia sudah muncul pesan error bahwa login gagal, email dan password salah. Coba kita masukkan email dan passwordnya yang salah, login. Oke, maka dia akan muncul notifikasi seperti ini. Nah, coba kita masukkan email yang benar. Login. Oke, maka dia sudah berhasil masuk seperti ini. Oke, di sini kita akan mengecek apakah halaman itu sudah login atau belum. Nah, ini kan sudah berhasil login. Nah, coba kita lihat. Nah, seharusnya tampilan ini tidak malah muncul. Karena kalau muncul seperti ini, maka di sini pasti memaksa orang untuk login kembali. Padahal tadi dia kan sudah login. Nah, caranya yaitu kita gunakan script pengecekan apakah dia sudah login atau belum. Oke, kita tambahkan script di bagian indeks. Di bagian indeks, kita tambahkan scriptnya itu di bagian atas sini. Enter dulu. Oke, kita tambahkan scriptnya di bagian sini. Kita ketikkan scriptnya di sini. Scriptnya itu sebagai berikut. Masukkan dulu keterangan. Kita tulis keterangan di sini untuk cek apakah sudah login. Oke, kemudian di bagian bawahnya lagi kita tambahkan lagi keterangan cara 1 jika halaman login. Cara 1 jika halaman login, halaman login terpisah dengan halaman indeks. Oke, seperti ini. Kemudian di bagian bawahnya tinggal kita masukkan scriptnya. Kita masukkan PHP, kemudian enter. Kita masukkan session start underscore start, buka kurung, kita akhiri dengan titik koma. Dan bagian bawahnya kita tambahkan if buka kurung, kita masukkan variable session underscore session dalam kurung. Di sini kita tambahkan underscore status admin. Oke, kemudian bagian belakangnya tinggal kita tambahkan tanda seru. Tambahkan tanda seru, kemudian sama dengan kita masukkan login. Kita akhiri dengan tambah kurung awal, buka kurung, dan tutup kurung awal, kemudian kita enter. Di sini kita masukkan header, buka kurung, kita masukkan location .2 index.php, tanda tanya, kemudian di bagian bawahnya pesan sama dengan belum login.
Nah, kemudian bagian bawah sini, di sini tambahkan LC itu kurung kerawal, buka kurung kerawal, kemudian bagian bawahnya kita tambahkan header buka kurung, kita masukkan tanda kutip location .2 beranda.php, kita akhiri dengan titik koma. Kemudian bagian bawah sini kita tutup kurung kerawal, dan bagian bawahnya lagi kita tinggal tutup untuk ininya HP. Oke. Nah, di sini jadi dia untuk mencek apakah dia sudah login atau belum. Nah, untuk di halaman indeks ini, indeks depan, seandainya kalau dia belum login maka dia akan tetap di halaman indeks ini. Dan jika dia sudah login maka dia akan kembali ke beranda.php. Seperti ini. Sekarang coba kita testing. Kita Ctrl S dulu. Kita testing. Nah, di sini kan karena kita sudah masukkan alamat email dan password yang salah, maka dia tetap berada di halaman index.php. Nah, sekarang coba kita masukkan alamat email yang benar. Masukkan Juliana yang ini, dan kita masukkan kata sandinya 12.456. Terus ulang 12.456. Oke, coba kita login. Oke, maka dia berhasil berada di halaman beranda ini. Oke, selanjutnya kita akan membuat fitur untuk logout. Kita buka Visual Studio Code. Nah, di sini kita tambahkan lagi satu folder baru. Tambahkan kasih nama logout.php. Oke, enter. Oke, seperti ini. Kemudian di sini tinggal kita tambahkan scriptnya. Kita masukkan PHP, masukkan keterangan. Di sini script ini diletakkan pada sebuah halaman yang diberi nama logout.php. Dan bagian bawahnya kita tambahkan lagi keterangan mengaktifkan session. Jadi bagian bawah sini tinggal kita kasih masuk script untuk sessionnya, session start, kurung kita akhiri di titik koma. Dan bagian bawahnya lagi kita buat keterangan, kita masukkan menghapus semua session. Scriptnya itu sebagai berikut: variable session underscore session, dalam kurung masukkan me underscore status admin. Kemudian bagian belakangnya tinggal kita tambahkan sama dengan, kemudian kita akhiri dengan titik koma. Oke, di sini status admin. Jadi di cek login kita ganti di sini tambah dengan admin. Oke. Kita lanjut di sini. Di sini kita lanjut lagi variable session, variable underscore session, Oke. Kita masukkan underscore username admin. Oke, kemudian sama dengan kita akhiri dengan titik koma. Oke, seperti ini. Kemudian bagian bawahnya lagi kita tinggal tambahkan script unset, dalam kurung kita masukkan variable session underscore session, dalam kurung underscore status admin, kemudian di bagian belakangnya tinggal kita akhiri dengan titik koma. Yang bawahnya lagi unset, buka kurung, kita masukkan variable session, kemudian kita masukkan underscore
username admin. Username admin. Kita akhiri dengan titik koma. Oke, seperti ini. Kemudian bagian bawahnya lagi tinggal kita tambahkan session underscore concept kurung kita akhiri dengan titik koma. Dan bagian bawahnya lagi sama session underscore di sini the story. Oke, the story kurung akhiri dengan titik koma. Dan bagian bawahnya kita tambahkan keterangan mengalihkan halaman sambil mengirim pesan logout. Oke, bagian bawahnya tinggal kita tambahkan script header buka kurung, kita masukkan location titik koma index.php pesan sama dengan logout. Kita akhiri dengan titik koma. Kemudian bagian bawahnya tinggal kita tambahkan seperti ini. Kemudian kita save all dulu. Save all. Kemudian di bagian beranda kita tambahkan link untuk akses logout. Oke, jadi di sini kita tambahkan keterangan dulu. Kita tambahkan keterangan itu link untuk akses logout. Oke, linknya itu sebagai berikut. href sama dengan kita masukkan logout.php. Kemudian bagian belakangnya tinggal kita tambahkan subsiko itu untuk A-nya. Oke. Kemudian di sini kita tambahkan dulu di bagian kontainer ya, yang ini. Kita copy dan kita letakkan di bagian bawah sini. Oke. Letakkan bagian bawah sini dulu. Oke, kemudian di sini kita tulis selamat datang admin. Oke. Untuk ini kita hapus dulu. Kemudian untuk ininya kita letakkan bagian dalam sini. Oke. Ini kita hapus. Oke, seperti ini. Ini kita naikkan lagi. Oke, seperti ini. Oke, di sini tinggal kita kasih keterangan ini untuk logout. Kita kasih nama logout. Oke, seperti ini. Kemudian kita save. Oke, sekarang coba kita testing. Kita terus kita testing. Sini kita refresh. Oke, selamat datang admin sudah jadi. Nah, sebelum kita ketik logout, kita ganti di sini. Saya salah tulis. Seharusnya di sini destroy, bukan destroy. Destroy. Oke, kita Ctrl S. Kemudian kita coba refresh. Oke, coba kita klik logout. Oke, maka dia akan berada di index.php seperti ini. Oke, dia akan tampil seperti ini. Anda telah berhasil logout seperti ini. Nah, sekarang tinggal kita cari cara untuk menghilangkan errornya. Itu dengan cara kita ketikkan di sini. Kita pilih matikan error dengan PHP. Nah, kita pilih yang ini. Oke, di sini kita cari. Kita ambil script yang ini. Kita copy dan kita letakkan di bagian index. Di bagian bawah sini. Kita Ctrl S. Coba kita testing. Kita refresh.
Jadi sudah jadi seperti ini. Coba kita masukkan email. Kita masukkan email yang salah. Login. Oke, maka dia akan muncul pesan gagal seperti ini. Kita masukkan email yang benar. Kita login. Oke, dia sudah berhasil masuk. Kita logout. Oke, maka dia akan kembali ke halaman indeks di sini. Oke, nah sekarang kita akan melakukan testing lagi. Jadi ketika saya klik tombol back yang ini, maka dia langsung tampil tanpa login. Nah ini salah, seharusnya pada saat kita klik back, halaman ini tidak boleh tampil atau tidak boleh terbuka. Ketika sudah terdefinisi, dia sudah berhasil masuk sebelumnya. Jadi caranya yaitu kita hanya perlu menambahkan script di beranda. Kita tambah di bagian atas ini, kita enter, tambah script di bagian atas ini. Oke, scriptnya yaitu kita masukkan script itu sama dengan yang indeks tadi, yang ini, script yang ini. Jadi kita masukkan saja yang ini. Kita masukkan, kita ketik, cek apakah sudah login. Oke, kemudian bagian bawahnya lagi kita buat keterangan cara satu. Itu kita copy saja yang ini, pen dari sini, P, ini kita letakkan di sini. Oke, seperti ini. Kemudian bagian bawahnya tinggal kita masukkan scriptnya yaitu PHP. Kemudian kita masukkan session start, koma. Kemudian bagian bawahnya kita masukkan if, buka kurung, kita masukkan variable session, kita masukkan underscore status admin. Oke, dan belakangnya tinggal kita tambahkan tanda seru, kemudian sama dengan kita masukkan login. Yang belakangnya kita tinggal tambahkan buka kurung kurawal dengan enter. Sini kita tambahkan header, buka kurung, kita masukkan location. Nanti dia akan kembali ke indeks .php. Kita akhiri dengan titik koma. Kemudian bagian bawah sini kita tambahkan untuk ininya. Oke, seperti ini. Kita file, save all. Oke, jadi seperti ini. Nah, nanti dia akan melakukan pengecekan apakah dia sudah login atau belum. Nah, jika dia tidak sama dengan login, maka dia harus kembali ke halaman index.php. Oke, sekarang coba kita testing. Kita refresh. Oke, dia kembali. Coba kita masukkan alamat email yang salah. Login. Oke, dia tidak bisa masuk. Kita masukkan email yang benar. Kita login. Oke, dia masuk. Kita logout. Oke, dia juga kembali. Anda sudah berhasil logout. Coba kita klik back. Oke, maka dia tidak bisa masuk lagi ke halaman beranda karena memang kita sudah berhasil logout. Berarti sudah jadi.